siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, salah satu raja termuda di Nusantara baru saja dinobatkan. Ia merupakan keturunan dari kerajaan Mataram yang ada dan membentuk peradaban di Jawa. Ada Kesultanan di Yogyakarta, ada Kasunanan di Surakarta, ada Pakualaman, dan juga Mangkunegaran yang saya berada persis di depannya. Saya akan mencoba masuk ke dalam untuk mewawancarai sang Mangkunegara muda yang ke-10. Bagaimana kiprahnya ke depan di tengah tantangan zaman. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan mewawancarai saudara. Dan saudara, saya sudah berada di Pura Mangkunegaran di Kota Solo, Jawa Tengah. Saya ingin masuk ke dalam untuk menuju ke ruang private area atau ruang pribadi, ruang privat yang sesungguhnya tidak boleh diambil oleh kamera, tapi saya sudah minta izin. Ada bagian-bagian tertentu yang memang boleh, tapi ada bagian tertentu yang memang tidak boleh untuk diambil kamera. Tapi saya akan masuk ke dalam untuk menemui Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, KGP AA Mangkunegara 10, dan saya berkeliling di Pura Mangkunegaran ini. Ikuti saya, Aiman. Dan saudara, saya sudah berada di Pura Mangkunegaran di Surakarta, Solo, dan saya berada di luar private area atau ruang private ya. Saya berada di sini untuk mewawancarai raja muda dari Mangkunegaran yang merupakan bagian dari Wongso Mataram atau Kerajaan Mataram. Ia berusia masih 24 tahun dan kini ia menjadi Raja Mangkunegaran. Kita ketahui bahwa ada 4 rumpun kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Kesultanan di Yogyakarta, lalu ada Pakualaman, ada Kasunanan Surakarta, dan juga ada Kadipaten Mangkunegaran. Jadi ada 2 kerajaan dan ada 2 kadipaten. Saya sekarang berada di Kadipaten Mangkunegaran, yang pimpinan tertinggi atau Mangkunegara ke-10 ini baru saja dilantik atau dinisbatkan menggantikan sang ayah Mangkunegara ke-9. Tapi saya harus deklarasi dulu saudara, karena saya lahir, tumbuh, dan berkembang di ranah yang iklimnya adalah demokrasi. Sementara ketika kita berada di sini, maka suasananya, nafasnya adalah monarki. Tentu ada perbedaan, jadi saya mohon dimaafkan ketika nanti ada hal yang kurang pas. Tapi tentu saya akan menyesuaikan. Pertama, saya sudah mendapatkan izin untuk membuka private area ini untuk masuk, tapi ada pembatasan karena terkait dengan privasi dari Pura Mangkunegaran. Saya akan ketemu dengan sang Mangkunegara ke-10, Kanjeng Gusti Bre Cakrautomo Wirasujiwo. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Waduh, kita sudah sore. tes ya. Jadi mudah-mudahan sehat semua. Sehat. Ini luar biasa. Saya nggak boleh ngambil kesan nih. Oke. Private. Yes. Private. Area Okay. private. Ya. Dari kecil di Jakarta, sesekali ke Solo. Bisa bahasa Jawa nggak? Jangan Komunikasinya biasa, sulit sekali, Mas. Saya namanya Wicaksono tapi numpang nama aja. Bahasa Jawanya masih belajar. Iya. Bisa ya, Mas ya? Bisa lah. Bisa itu. Karena memang dari kecil kan kita selalu ngobrol itu orang di Mangkunegaran kan tentu dengan bahasa Jawa ya, Mas ya. Bahkan banyak abdi-abdi di Mangkunegaran itu yang bisa bahasa Jawa tapi tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Lebih ke ya mau nggak mau saya harus mengerti dan harus bisa berkomunikasi juga, Mas. Termasuk saya sebutkan Mangkunegara yang termuda yang pernah ada. Sebenarnya dulu eyang saya, Mangkunegara ke-8 juga seumuran, Mas, sebenarnya. 24 tahun 24 saat tahun. dikukuhkan, betul. Jadi bisa ya muda tapi bukan yang termuda, Mas. Muda bukan yang termuda. Ya.
Kaget juga karena kan semua berlangsung begitu cepat ya. Romo Mangkunegara ke-9 wafat, tentu tidak ada yang tahu ya. Dan kemudian harus menggantikan tahtanya dengan tiba-tiba. Pasti ada hal yang memang mengejutkan, betul? Betul sekali Mas ya. Memang sejak Romo itu berpulang tahun lalu di bulan Agustus, perubahannya sejak itu tentu banyak sekali ya. Dari di Mangkunegaran ya, untuk kehidupan pribadi saya pun perubahannya banyak sekali, terutama dalam sisi tanggung jawab pastinya ya. Mungkin dulu bisa dibilang peran saya untuk membantu Romo ya. Sekarang malah saya bisa dibilang saya meneruskan Romo berada di posisi Romo gitu, dan itu perubahan tanggung jawabnya ya besar sekali. Baru lulus waktu itu? Saya sudah lulus 2,5 tahun lah Mas. 2 tahun setengah, oke. Saat itu saya masih bekerja juga di Jakarta, jadi di biro pengacara? Betul, saya kerja di salah satu kantor hukum, firma hukum di Jakarta. Itu sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan gitu sebelumnya, bahwa saya akan ada di posisi ini hari ini, mungkin ya di usia yang semuda ini juga gitu. Tapi ya ini kan balik lagi nih, amanah ya Mas ya. Amanah, tanggung jawab yang besar, dan saya bersyukur lah saya bisa ada di sini. Walaupun ya saya masih muda, masih banyak yang harus dipelajari Mas. Itu sudah diadakan musyawarah antara keluarga dan sederek dalam, bahwa intinya itu menunjuk Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrautama Wirasujiwo SH itu untuk dijumenengkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10. Saya dengar juga waktu itu sudah sempat mau berangkat ke New York atau Belanda karena sudah diterima di sana untuk ambil Master S2. Betul. Waktu itu saya berencana. Dan semua digagalkan? Iya, bukan digagalkan. Dibatalkan? Mungkin kita undur mungkin ya. Ya kita belum tahu lah. Nggak akan hangus itu ya? Hangus sih, mungkin hangus ya Mas. Cuman tentu ke depannya kita bisa coba untuk tes lagi dan sebagainya. Karena belum tahu sampai kapan? Belum tahu ya, tergantung situasi dulu di sini kita lihat. Seperti apa dan apakah memang masih memungkinkan atau tidak. Tapi bagaimanapun untuk saya, prioritas saya ya saat ini untuk di Mangkunegaran lah gitu. Bagaimana saya bisa di sini, bisa membantu merawat Mangkunegaran, mengembangkan Mangkunegaran ke depannya. Itu prioritas saya sih memang ada di situ untuk saat ini dan ke depannya ya. Jadi sekarang semua firma hukum, pengacara ditinggalkan. S2 terpaksa ya sudah nanti ditunda dulu. Betul. Semua kekuatan pikiran dikerahkan untuk Puro Mangkunegaran. Yes. Betul sekali. Luar biasa. Boleh nggak kita keliling-keliling nih? Boleh dong Mas. Boleh ya? Boleh. Saya diajak keliling-keliling ke tempat yang paling rahasia sekalipun. Oke. Silakan. Yes. Kulo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Doso Tunggal kule badhe nindakaken kewajiban minangka titah tansah manembah dumateng Gusti ingkang Maha Ageng. Kaget juga karena kan semua berlangsung begitu cepat ya. Romo Mangkunegara ke-9 wafat, dan kemudian harus menggantikan tahtanya dengan tiba-tiba. Itu sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan gitu sebelumnya, bahwa saya akan ada di posisi ini hari ini, mungkin ya di usia yang semuda ini juga. Boleh nggak kita keliling-keliling nih? Boleh dong Mas. Kalau ruang di dalamnya adalah? Di dalam adalah area dalam ageng Mas.
Dan itu nggak boleh di-shoot? Tidak boleh di-shoot, betul. Tidak boleh di-shoot, saudara? Iya, itu memang bisa dibilang area yang sakral ya, Mas ya. Oke. Kalau nggak boleh di-shoot, tapi saya boleh masuk dalam? Boleh, Oh, boleh. boleh. Saya cuma masuk dalam, saudara. Iya. Untuk melihat, nanti saya ceritakan. Kanjeng Gusti sekarang masih sendiri. Jadi ke depan akan dipersiapkan permaisuri yang akan segera mengisi menjadi Gusti Putri Mangkunegoro 10. Iya, tapi tidak dipersiapkan, Mas. Harus nyari sendiri ya. Wah, ini kita jalan-jalan sore di taman. Ya, Taman Mangkunegaran. betul sekali. Luar biasa. Ini terawat betul ya? Iya, Mas. Ini, jadi ini di area Keputren. Tunggu sebentar. Oh ya, Ini, saya melihat ini sepertinya sudah tua ya, ratusan tahun betul ya? ya ini memang artefak lama ya, Mas ya. Oke. Ya, Dan kayu-kayu di sini juga, kan ini 1757 ya, 1757. betul. Tapi kan tentu pembangunannya itu kan sebenarnya secara bertahap ya, Mas ya. Bisa kita lihat misalnya di sini, ini bangunan Pracimayoso. Oke, apa ini? Ini sekarang ini kita gunakan sebagai area untuk menerima tamu, Mas. Ini juga bisa dibilang bangunan yang seperti yang saya bilang tadi, dibangunnya secara bertahap. Ini dibangun awalnya saat era Mangkunegoro ke-5 dan kemudian dipugar lebih lanjut saat era Mangkunegoro ke-7. Kelima berarti tahun 1800-an? 1800-an, Mas, betul. Luar biasa. Dan ini dipugar kembali saat Mangkunegoro ke-7 dan sifatnya bangunan extension, Mas, gitu. Oh, tambahan Jadi ya, betul. Jadi memang seiring berjalannya waktu, pembangunan di Mangkunegaran itu terus berlanjut. Iya. Kita boleh masuk ya, Kanjeng Boleh, Gusti ya? boleh, Mas. Oke, kita lihat. Dan ini juga luar biasa nih, kayu-kayu semua. Yes. Saya harus sampaikan, ada satu yang menjadi perhatian saya. Ya. Ruang-ruang di sini jarang yang menggunakan AC. Di sini Ya. kebetulan ada ya, tapi yang tempat Di sini lain nggak ada. Iya, betul, Mas, betul. Masih mempertahankan aslinya atau gimana? Betul, Mas, karena memang Mangkunegaran ini dibangun dengan sifatnya open space ya. Secara arsitektur gitu. Iya. Oleh karena itu memang ruangan tertutupnya itu justru lebih sedikit. Bisa lihat di sana mungkin di area Balai-Warni itu memang terbuka. Oke. Jika kita bicara dengan terkait dengan kaca-kaca ini, sebenarnya ini juga tambahan, Mas. Tambahan di mungkin sekitar 30 tahun lalu lah, Mas. Oke. Baru kita tutup dan kemudian untuk kebutuhan tentu untuk AC ya. AC, Betul. betul. Ini adalah lingkungan Keputren. Ya. Artinya untuk asrama putri. Putri, betul. Jadi siapa itu maksudnya asrama putri itu? Dari keluarga, Mas. Oh, Dari keluarga. oke. Termasuk permaisuri juga. Oh, di sini juga? Yes, anak-anak. Itu pokoknya yang putri lah, Mas, gitu. Oh. Iya, jadi ini digunakan sebagai area tempat tinggal. Iya, Betul. iya. Untuk merawat ini tentu kan ada biaya yang tidak sedikit. Karena besar sekali nih, berapa? Iya. 10 hektar kalau tidak salah. Ya, 9,7, 9,8 ya. Oke. Hampir 10 hektar, Mas. Betul. Dan ini biasanya digunakan dari pribadi masing-masing Betul, dan atau juga dengan dari pemerintah pusat juga. Oke. Berkala untuk revitalisasi terutama ya, Mas, ya, bersama dengan Kementerian PUPR. Tapi untuk perawatan kan tidak. Untuk perawatan tidak, ya. Itu dari mana? Itu biasa memang dari keluarga sih, Mas. Oh, Dari oke. keluarga, betul. Karena perawatannya juga luar biasa, 10 Luar biasa. hektar, taman. Ya. Dan tentu tidak terlepas juga dari kontribusi para abdi dalam kami yang mereka juga turut serta untuk melakukan peran itu, Mas, gitu. Untuk membersihkan secara sukarela juga. Sukarela? Betul. Dan mereka juga kan harus diberikan penghidupan yang layak juga. Yes. Dan itu Pasti. menjadi tanggung jawab dari Mangkunegaran. Yes, betul, dari kami. Dari mana dananya? Ya itu. Pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Tuhan memberikan. Ya. Itu aja. Ya, harapannya tentu seperti itu, Mas, ya. Tapi ya berharap dengan niat baik ke depannya kita bisa mengelola dengan lebih baik lagi, dengan harapannya tentu kita bisa memberikan kepada abdi dalam juga penghidupan yang lebih layak dengan usaha-usaha yang kita lihat ke depannya lah, Mas, nanti seperti apa. Ada berapa Ya. abdi dalam semuanya? Abdi dalam saat ini kita sekitar 250 orang, Mas, lebih kurang. Ya. Kalau dulu mereka pasukan ya, pasukan tempur begitu ya kurang lebih. Memang abdi dalam itu dari dulu perannya macam-macam, Mas. Oh, oke. Ada yang memang
dibidangkan misalnya untuk keperluan rumah tangga, untuk masak, untuk kebersihan, untuk bahkan lampu, listrik, untuk keamanan dan sebagainya. Itu memang dari dulu perannya memang sudah dipisah seperti itu sih. Oke. Ya. Kita akan menuju sana, saudara. Saya ingin menuju ke tempat di mana pertama kali pada waktu jumenengan ya, atau naik tahta. Baik. Kita ke sana. Nah, ini keputrennya ya. Dan ini ruangannya ya. Saya mau izin ya. Iya. Oke. Oh, ini tempat untuk... Ini untuk kita menyimpan peralatan tari, Mas, sekarang. Oh, oke. Iya. Tapi saya bingung, saudara, kok gak ada rayapnya ya? Ada beberapa area yang Oke. kita ada kesulitan itu, Mas, sebenarnya. Oh. Iya, dan itu kita maintain dari waktu ke waktu juga. Jadi ya masalah-masalahnya juga seperti masalah-masalah pada umumnya ya, Mas ya. Iya, Kayu iya. pasti tentu dengan rayap, dengan Betul. degradasinya seiring berjalannya waktu. Dan itu perlu perawatan juga. Perlu perawatan, betul. Dan saya tergoda untuk melihat ini, saudara, karena ini listrik ya. Betul, Mas. Listrik, Betul. dan saya mendengar bahwa listrik di Solo ya, kan Jawa Tengah pertama kali ada di sini. Jadi memang di Mangkunegaran ini masih banyak sekali peninggalan instalasi listrik ya, Mas ya. Karena memang dulu ada sejarah juga antara Mangkunegaran dengan listrik, terutama di era Mangkunegara ke-7 sebenarnya. Iya. Beliau merupakan salah satu founder dari salah satu PLTA yang ada di sekitar Solo gitu. Jadi memang beliau turut serta dalam pengembangan listrik di Indonesia sebenarnya. Masih zaman Belanda waktu itu ya? Betul. Jadi memang masih tersisa beberapa peninggalan instalasi listrik kuno yang ada di Mangkunegaran ini, Mas. Dan ini sekarang sudah nggak dioperasikan lagi ya? Betul. Saat ini kita preservasi supaya untuk pengetahuan turis juga ya, Mas. Betul. Ya. Saya lihat tadi foto waktu jadi mahasiswa di Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Oke. Pakai jaket kuning, jaket alma mater ya. Ya. Suka demo nggak? Jujur saya dulu kurang aktif, Mas, di itu biasanya BEM ya dulu ya. Saya memang tidak aktif sih dulu di BEM. Oke. Ya, dulu saya lebih banyak kuliah pulang, Mas. Kupu-kupu bahasanya. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya. Tapi waktu itu teman-teman tahu bahwa calon Mangkunegara ini. Kalau itu sebenarnya untuk itu sih tidak ya, Mas, karena memang itu sesuatu yang kita sebagai keluarga kecil pun dulu ya dengan Romo bukan sesuatu yang kita intensif dibicarakan gitu sebenarnya, karena bagaimanapun juga kan ketika Romo masih ada kan tentu kita harus prioritaskan yang ada sekarang, yaitu untuk Romo dulu kan. Baru untuk kedepannya tentu itu kan mengalir sendiri, Mas. Dengan apa yang diingat pesan Romo untuk meneruskan kiprahnya atau memberikan manfaat misalnya? Iya, jadi dulu memang saya dengan Romo itu kan sebenarnya kami banyak berdiskusi ya, Mas ya. Kami dekat sekali lah dulu, yang kami makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam bareng, dan nonton TV bareng dan sebagainya. Disitulah yang kami justru banyak tukar pikiran, Mas. Khususnya mengenai Mangkunegaran itu mungkin justru saat awal pandemi sebenarnya. Di Mangkunegaran ini, Mas ya, kami mengalami kesulitan juga gitu saat itu ketika pariwisata down, dan saat itu kami juga berdiskusi bagaimana ya ini kita bisa terus sustain gitu. Bagaimana kita kira-kira ke depannya bisa mengembangkan, mengelola dan mengembangkan Mangkunegaran ini dengan lebih holistik sifatnya ya. Apa yang diharapkan ketika kemudian berkembang lalu kemudian bisa besar, apa yang diharapkan? Tentu dari kami adalah sebagai prinsipnya dulu ya, sebagai salah satu pusat kebudayaan tentu kita ingin bisa melestarikan kebudayaan itu dulu, itu prioritas pasti. Bagaimana kita bisa menggali kebudayaan itu, kita riset dengan baik, kita tuliskan, kita catatkan dengan baik, kemudian bagaimana kita lestarikan kebudayaan itu, dan kedepannya tentu bagaimana kita bisa mengembangkan kebudayaan itu juga, Mas, dengan cara yang mungkin lebih relevan dengan masa sekarang tentunya ya. Itu harapannya tentu seperti itu. Tujuan utamanya adalah menjaga dan menjadi pusat kebudayaan bagi masyarakat di Jawa, khususnya di Surakarta. Betul. Bersama dengan tentu Kasunanan Surakarta ya? Betul. Benar-benar lulusan sarjana dan hidup dalam era kekinian, gitu, anak milenial lah itu. Nah, ini
perlu kita dukung. Mindset kita yang lawas harus kita ubah duga gitu, bahwa anak muda ini harus kita beri kesempatan. Oke, sesepuh ini bisa menjadi pembisik gitu, tapi ini alamnya alam anak muda, nggak bisa kolaborasi dicegah, dihalang-halangi, nggak bisa. Karena apa? Institusi kerajaan ini harus menggandeng misalkan komunitas atau lembaga lain, nggak bisa berdiri sendiri. Ini memang indah sekali saudara ya, ke jalan-jalan sore di sini. Saya membayangkan gitu ya, sambil berpikir untuk membuat karya besar. Ini bagus sekali ya. Suara burung, suara angin, desir angin ya. Sejuk juga ya Mas ya? Di Solo ini memang sore itu cukup adem ya? Walaupun mataharinya panas, tapi anginnya sejuk ya. Dan ini ruangan untuk pelantikan ya? Ini Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran. Oke. Ini salah satu bangunan utama di Mangkunegaran. Iya. Kemarin saat Jumenengan kemarin di sini. Iya, naik tahta itu ya? Iya, tempat tamu. Para tamu kemarin hadir di sini, dan kemarin saat saya mengucapkan sumpah ya Mas ya. Sumpah saya juga di sini gitu. Prasetyo Kulo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Sedasa setunggal kula badhe nindakaken kewajiban minangka titah tansah manembah dumateng Gusti ingkang Maha Ageng. Kalih kula tansah anulada angurmati saha amuyakaken para leluhur Mangkunegaran saha memetri anindakaken ngrembakakaken sedaya piwika adhedhasar Tridharma. Kalau kita lihat di sisi sini, ini merupakan Paringgitan. Yang ini. Paringgitan adalah? Ini kemarin saat Jumenengan digunakan sebagai tempat tamu juga waktu itu. Tamu undangan? Betul. Kemarin di sana ada Ngarso Dalem. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian Kanjeng Gusti Pakualam dan Pakubuwono. Ingkang Sinuwun Pakubuwono ke-13. Pakubuwono ke-13. Yes. Termasuk juga Pak Jokowi juga di sini. Dan Bapak Presiden RI. Betul. Dan ini ada foto-foto, ini ibunda ya? Betul. Ini ibu saya. Gusti Putri Mangkunegara ke-9. Ke-9. Ya. Yang memang menarik dari pendopo kami ini adalah ini merupakan akulturasi beberapa budaya juga sebenarnya. Karena ada pertukaran cenderamata dan sebagainya. Contoh ini dari Bali, saudara. Ya, memang ada banyak yang kemudian diberikan, dan juga kemudian dari Mangkunegaran juga memberikan kepada mereka juga untuk kemudian sebagai penanda hubungan baik lah gitu ya. Dan itu turun-temurun, artinya memang sejak zaman kerajaan dulu juga seperti itu ya. Iya. Kerajaan seperti itu, dan memang kerajaan-kerajaan itu sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Sudah jauh Mas perjalanannya. Mangkunegaran sendiri sejak tahun 1757 berarti sudah 265 tahun bahkan. Jadi sejarahnya sangat panjang tentu, dengan setiap pencapaiannya, dengan setiap kesulitannya dan sebagainya, hingga masih ada di sini hari ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Termasuk ini juga, ini marmer betul. dari Itali kalau tidak salah. Betul. Dari 1800-an Mas, betul. 1800-an ya? Iya. Iya, hampir 200 tahun ya? Iya. Ini sekarang ada noda-noda ini dulu terutama karena dulu pernah banjir di Solo. Iya. Tapi jauh sebelum saya lahir ya Mas, mungkin sekitar tahun 60-an ya, 60-an. Iya. Jadi banjir besar di Solo yang menciptakan noda-noda ini. Ini noda-noda ini nih ya? Iya. Begitu pula kita bisa lihat di pendopo juga sama. Kalau ruangan di dalamnya adalah? Di dalam adalah area dalam ageng, Mas. Dan itu nggak boleh di-shoot? Tidak boleh di-shoot, betul. Tidak boleh di-shoot, saudara. Kenapa tidak boleh di-shoot? Iya, itu memang bisa dibilang area yang sakral ya, Mas ya. Oke. Kita harus jaga lah. Oke. Kalau nggak boleh di-shoot, tapi saya boleh masuk dalam? Boleh, Oh, boleh. Saya cuma masuk dalam, saudara. Untuk melihat, nanti saya ceritakan. Iya.
Jadi saya sudah melihat ke dalam, saudara, memang tidak boleh untuk di-shoot, diambil gambar, tapi saya sudah melihat tadi ada beberapa pusaka, betul ya? Ya. Termasuk juga ada singgasana di ujung sana, betul ya? Mungkin tidak boleh diambil karena pusaka takut direplika, takut ditiru oleh pihak-pihak luar untuk kemudian diperjualbelikan dan lain sebagainya. Betul. Dan tentu bagaimana kita juga menjaga nilai kesakralannya juga ya Mas, dari di dalam Ageng itu. Jadi pakai handphone pun nggak boleh difoto tuh? Tidak boleh Mas. Ya. Putra mahkota naik tahta. Gusti Pangeran Haryo GPH Bre Cakrahutomo resmi menjadi penerus tahta dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Dia menggantikan ayahnya yang mangkat pada Agustus 2021 lalu. Jumenengan Dalam atau penobatan raja namanya dilaksanakan pada Maret lalu di Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran Solo. Kala itu usianya masih 24 tahun. Itu sudah diadakan musyawarah antara keluarga dan sederek dalam, bahwa intinya itu menunjuk Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo SH itu untuk dijumenengkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10. Kemudian untuk tata cara adat, pengukuhan akan dilaksanakan pada Sabtu Pahing tanggal 8 Ruah Alif 1955 atau tanggal 12 Maret 2022. Siapa sosok Raja Muda Puro Mangkunegaran ini? Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 9 Sujiwo. Kanjeng Gusti Bre yang belia lahir pada 29 Maret 1997. Ia merupakan sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia. Prestasinya, ia pernah menjuarai ajang perlombaan sidang semu di Praha, Republik Ceko tahun 2018 lalu. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan pelestarian budaya dalam Puro Mangkunegaran. Menjadi Raja Mangkunegaran di usia muda tentu tidak mudah. Banyak agenda dan tantangan yang tak bisa ia tunda. Bagaimana ia akan memimpin di usia muda? Aiman menggali pemikiran-pemikiran dan cita-cita sang Raja Muda. 24 tahun, Mangkunegara 10, tentu ada hal yang harus diperhatikan. Do and don'ts-nya, diajarin nggak? Tapi sebagai pribadi maksudnya Mas ya? Iya, sebagai pribadi, sebagai Mangkunegara 10, do and don'ts-nya. Ya, sampaikan atau ada tertulis misalnya? Sifatnya ini mungkin lebih ke wejangan-wejangan kekeluargaan ya Mas kemarin ya. Tidak tertulis? Tidak tertulis. Oke, ini baru terbuka nih. Betul. Jadi ya lebih ke wejangan dari dari ibu saya, dari bude-bude gitu. Bagaimana setelah ini kamu akan mengemban peran amanah yang besar. Dimana kamu juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga Mangkunegaran, abdi-abdi yang jumlahnya sekian banyak. Tentu ya saya harus menjadi pribadi yang lebih baik ya Mas ya. Dalam artian menjaga sikap, menjaga Mangkunegaran dan juga merawat Mangkunegaran ke depannya. Bagaimana kita harus mementingkan selalu kepentingan dari projo, kepentingan dari para abdi-abdi dalam, para dengan keluarga dan sebagainya. Itu kemarin pesannya lebih seperti itu. Tapi beban nggak sih? Aduh, gua biasa jadi mahasiswa nih di Jakarta, sekarang harus di Solo dan jadi Mangkunegara. Beban mungkin beban sih bukan beban ya Mas ya. Bukan beban karena saya sebenarnya sejujurnya saya juga senang bisa menjalani amanah ini. Kenapa senang? Karena ya saya merawat Mangkunegaran ini kan seperti saya merawat sebagai seorang anak, seperti saya merawat ayah saya gitu Mas ya. Dan begitu pula dengan eyang-eyang saya, leluhur juga gitu. Dan di situ mungkin belajar pelan-pelan bagaimana beradaptasi dengan peran yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dan paling penting ya bagaimana saya bisa menjadi seorang pengageng di Puro Mangkunegaran ini, ya pengageng yang baik lah ke depannya. Saya bicara soal ayah Romo. Ya. Saya mendapat informasi nih saudara.
Jadi menggunakan mobil dinas ayah tahun 82. Ini bakal digunakan kemana-mana pakai itu. Setelah rencananya seperti itu, Mas. Benar. Ya. Saya boleh lihat mobilnya ya? Boleh. Nanti boleh dinyalain. Kita akan lihat, saudara. Jadi setelah ini gimana-mana pakai ini lah, Mas. Dan ini dari baru pasti kan? Iya. Dari baru. Belum di repaint, Mas, ini masih. Belum di repaint? Belum. Gila. Iya. Luar biasa. Karena ini punya nilai yang lebih untuk saya karena ini peninggalan dan kesayangan Romo lah gitu. Jadi dan saudara, inilah mobil yang sekarang akan jadi, ini belum digunakan ya? belum. Udah diservis tapi? Sudah Diservis. Sudah. Ini saya tahu nih Corolla DX tahun 82, 83 ya? 83, oke. Ya. Dan ini dari baru, belum pernah dicat ulang. Seperti inilah kondisinya. Iya. Tapi masih hidup kan? Masih hidup ya? Masih. Nanti kita coba kemana. Bahkan ini kemarin baru saya bawa dari Jakarta, Mas, sebenarnya. Luar biasa. Karena kemarin di jalan? Tidak, Mas. Karena di Jakarta memang kita benahi rawat di Jakarta, ya. Kita servis kemarin di Jakarta, terus baru kita bawa kembali ke Solo ini. Kalau ini? Ini mobil sehari-hari Romo juga, Mas. Mobil sehari-hari Romo. Betul. Tapi nanti akan digunakan sehari-hari untuk di Solo, misalnya keliling pakai ini? Iya. Iya, Mas. Plat nomornya diganti nanti ya? Iya. AD 10 MN. Ya, mungkin seperti itu, Mas. 10 Mangkunegara. Kalau masih ada nanti dicek. Iya. Oke, saya disupiri oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara 10. Iya. Wow, rapi sekali. Masih rapi ya? Wangi sekali, saudara. Iya, ada plakatnya. Dari Romo dulu di sini. Oke. Jadi Romo, ayah Mangkunegara 9, ini dulu menggunakan mobil ini ya? Iya, betul, Mas. Dari tahun 80-an ya, Mas, ya? 80-an tengah. Dan seterusnya sampai sekarang, sampai sampai ia sebelum wafat dan sampai sekarang dihibahkan ke putranya, Mangkunegara 10. Iya. Luar biasa, AC masih dingin loh, saudara. Kanjeng Gusti, terakhir saya ingin bertanya, kalau apakah raja atau sultan atau Mangkunegara tentu punya permaisuri. Iya. Sudah. Pertanyaannya apa itu, Mas? Jadi ke depan akan dipersiapkan permaisuri yang akan segera mengisi menjadi Gusti Putri Mangkunegara 10. Betul ya? Iya, tapi tidak dipersiapkan, Mas. Harus nyari sendiri ya, Mas. Iya, usaha sendiri, Mas. Usaha sendiri sekarang. Jadi ya sekarang kan udah tidak sekaku zaman dulu ya, Mas ya. Kalau zaman dulu misalnya? Zaman dulu misalnya masih ada dijodohkan ya, tanda kutip ya. Tapi sekarang kan memang sudah lebih fleksibel ya, Mas ya. Di era modern ini saya juga mempunyai kebebasan untuk memilih yang tentu meskipun dijodohkan itu pasti ada. Sama ini. Jujur. Belum. Saya sih minimal saya belum pengalaman ya, Mas. Saya tidak tahu juga ke depannya gimana, tapi sejauh ini sih belum ada pengalaman seperti itu. Dan tidak ada target misalnya usia sekian, harus sekian. Ya, belum ada. Jadi mengalir saja. Karena memang keluarga selalu bilang ke saya, kamu masih muda, kamu fokus prioritaskan Mangkunegaran ini berapa tahun awal nih harus usaha yang kerja keras lah intinya dari keluarga untuk bisa kita mengembangkan Mangkunegaran ini, terutama dari sisi budaya. Betul sekali. Dan juga kemanfaatan. Betul sekali. Kalau untuk budaya sendiri, apa yang dibayangkan oleh Kanjeng Gusti? Itu kan sebenarnya fondasi kita, fondasi pengembangan kita gitu ya. Bagaimanapun juga kan kita sebagai salah satu sentral kebudayaan Jawa, pada khususnya itu kami mempunyai kewajiban untuk melestarikan kebudayaan ya, Mas. Sekarang kan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali kebudayaan itu. Kita bisa mengembangkan lagi kebudayaan itu dengan cara yang relevan dengan masanya. Itu mungkin tantangannya ada di situ ya, Mas ya. Gimana kita bisa membuat cara-caranya ini mudah untuk dicerna oleh masyarakat umum, mudah diterima, dan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat ini dengan
dengan seefektif mungkin lah. Bahkan salah satu aspeknya adalah tentu dengan berkembangnya teknologi, tentu salah satunya adalah penggunaan digital ya Mas ya, digitalisasi gitu. Apakah itu untuk dokumentasi, untuk presentasi, itu sesuatu yang kita ingin coba untuk lakukanlah ke depannya. Supaya bagaimana juga kita ingin bisa mendekatkan diri sebenarnya antara Mangkunegaran ini dengan masyarakat luas gitu. Bagaimana masyarakat luas bisa ikut punya keterikatan. Betul, punya rasa kepemilikan terhadap Mangkunegaran, bagaimana kita bisa masyarakat luas bisa berkontribusi terhadap Mangkunegaran. Apakah itu akademisi, budayawan, lembaga sosial, lembaga lainnya gitu. Harapannya kita bisa memajukan Mangkunegaran ini bersama-sama ya. Bagaimanapun juga peradaban Jawa dibentuk oleh 4 kerajaan ya, 2 kerajaan, 2 kesultanan dan 2 kadipaten di Jawa. Dan itu membentuk peradaban Jawa saat ini yang tersebar bahkan bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Bermula dari sini. Dan itu harus dijaga. Tentu menjadi sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang juga diharapkan punya keterikatan dan juga dikembangkan untuk kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Betul sekali Mas, betul sekali. Terakhir mungkin ketika nanti misalnya berkeliling, kalau raja-raja dulu menggunakan kuda, sekarang menggunakan Corolla DS ya. Tapi ini merupakan sebuah harapan bahwa di tangan Mangkunegara yang muda ada hal luar biasa yang nanti kita akan lihat, terutama dari sisi kebudayaan. Dan sekarang fokus di pendidikan, fokus di Mangkunegaran, dan juga siap-siap untuk, nggak tahu sampai kapan, itu Tuhan yang menentukan. Menentukan permaisuri nanti. Ya, kita lihat berapa tahun ke depan ya Mas. Ini pasti undangannya kita kirim Mas. Terima kasih loh. Terima kasih. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Bre Cakrautomo Wiro Sujiwo. Betul Mas. Lengkap saya bisa ya, hafal. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak, terutama terkait dengan kebudayaan dan juga kemanfaatan tidak hanya di Jawa tapi juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat siang, sehat selalu. Sehat Mas. Puro Mangkunegaran adalah satu dari 4 pecahan kerajaan Mataram Islam di Jawa. Masing-masing berdiri secara otonom, alias memiliki kekuasaan dan pasukan sendiri. Berdirinya Mangkunegaran berawal dari konflik perebutan tahta para pewaris Mataram, kemudian pecah menjadi 2 wilayah dalam Perjanjian Giyanti dengan Kerajaan Belanda. Perjanjian Giyanti menyisakan Yogyakarta dan Surakarta. Tak lama kemudian, Perjanjian Salatiga tahun 1757 digagas, menandai berdirinya Mangkunegaran. Kerajaan-kerajaan ini lahir lebih dari 200 tahun silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaannya sampai saat ini masih ada dan menjadi pusat peradaban budaya Jawa di Indonesia. Hingga kini, ada 4 pecahan kerajaan Mataram. Pertama, Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono X. Lalu ada Paku Alaman, masih di Yogyakarta, dipimpin oleh Paku Alam ke-10. Sementara di Solo, Jawa Tengah, ada Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwono XIII dan Mangkunegaran yang dipimpin Mangkunegara X. Mataram Islam ini sebenarnya kerajaan yang didirikan oleh Sultan Agung, kemudian berproses sampai akhirnya pecah, munculnya Palihan Nagari antara Solo dengan Jogja, itu 1755 ditandai dengan Perjanjian Giyanti, itu kalau orang Jawa menyebutnya Palihan Nagari itu. Nah, kemudian setelah dalam rentang yang pendek 2 tahun itu muncul Perjanjian Solotigo yang menghadirkan institusi baru yaitu Mangkunegaran, itu 1757. Nah, Perjanjian Solotigo yang memunculkan tokoh Pangeran Sambernyowo yang kemudian dinobatkan menjadi
Gusti Mangkunegoro I itu. Nah ini jadi Mangkunegaran ini sebagai sempalan dari kerajaan dinasti Mataram Islam itu. Sejak negara ini berdiri, kiprah para Raja Mataram dalam perpolitikan negara beragam. Di antaranya, Hamengkubuwono IX yang sempat menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Sementara putranya, Hamengkubuwono X menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta wakilnya Paku Alam ke-10. Selain sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Jawa di Indonesia, menarik untuk mencermati peran kerajaan otonomi ini, apalagi di tengah tantangan zaman saat ini. Saudara, waktu terus berputar, tapi kebudayaan menjadi tantangan untuk terjaga. Teruji waktu untuk memberikan kemanfaatan dan terus berkiprah untuk peradaban. Selamat berkiprah bagi Raja Mangkunegara Muda. Saya Aiman Caksono. Salam.